Ayo apa lagi? Pengen motor. Pengen motor. Kerjaan aja belum disyukurin, udah pengen motor. Bagus kalau dia berdoa. Dia nggak berdoa, dia cari leasing. Kata Allah begini, Allah berfirman nih begini. Kamu tuh ya bagaimana sih dikasih pekerjaan, ya bersyukur dulu. Ya, aku nih bisa memberikan kamu pekerjaan, apalagi motor, kan begitu tuh Allah. Ya kan? Tapi yang terjadi apa? Kita tidak begitu. Begitu kita kerja, naik angkot, naik bus, kita capek. Karena capek kita kumpulin duit, kita ngutang ke motor. Akhirnya nggak kebayar. Begitu nggak kebayar, pusing. Alih-alih kerjaan kita memberikan kita nikmat, pekerjaan kita tidak memberikan kita nikmat. Kenapa? Karena memang kita blow on, bin bodoh, bin tolol, bin malas, bin pengennya cepat-cepat segera memiliki sesuatu, jadilah dia berhutang. Coba kalau dia pelan-pelan aja, terima kasih dulu sama Allah, merayu Allah. Ya Rabb, alhamdulillah, Engkau telah memberikan saya pekerjaan. Tapi jauh nih ya Allah, kalau naik angkot 3 jam. Top, kayaknya mah kalau naik motor nih ya, kalau naik motor nih, bisa setengah jam kali. Jadi kan 2,5 jamnya saya bisa ngaji, saya bisa sembahyang, saya bisa ibadah, ya Allah. Terus begitu. Kemudian begitu dapat duit, sodako. Dapat duit, sodako. Dapat duit, sodako. Allah akan perintahkan malaikat motor. Salah nggak saya ngomong? Nggak salah bos. Ada firman Allah bunyinya begini. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapapun yang udah dekat sama Allah, dia deketin terus Allah, dia istiqomah bersama Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan kirimin buat dia malaikat. Salah nggak kalau saya bilang Allah ngirimin kita malaikat motor? Enggak. Kita pengen jalan, tiba-tiba ada orang bilang begini, saya mau pulang kampung mas, agak lama nih 3 bulan, nggak mungkin motor saya bawa, daripada nggak ada yang panas-panasnya, mas pakai deh, 3 bulan kita pakai motor, gak usah kredit tuh. Kita doain aja nih nggak pulang-pulang dari kampungnya nggak, supaya dapatnya. Bener loh, sekarang nih kacau, saya bilang kacau, pergi haji aja ngutang. Saya terus terang ya, saya hormat sama bank yang memberikan pinjaman haji, saya hormat. Tapi saya lebih hormat lagi sama bank-bank yang turun aja ke bawah, jangan membuat sesuatu orang pergi haji jadi ngutang. Turun aja dia ke majelis taklim, kemudian dia bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu pengen berangkat haji? Pengen. Nah kalau pengen begini, nabung di, tapi jangan buat haji, nabung ngawaituin buat orang-orang yang susah. Nanti begitu setahun nih Ramadan besok, ambil duitnya, kemudian sedekahin. Insya Allah, kayaknya belum sempat diambil Ramadan berikut pun, Allah sudah berikan situ jalan buat haji. Gitu, ini merusak. Saya mohon maaf ya, saya betul-betul nih, saya nggak redok tuh sama bank-bank yang pada nawarin umroh ngutang, haji ngutang. Ngapain sih? Bikin bangsa gua nih emang segala apa ngutang. Saya sebel nih bener. Apa sih? Kalau emang belum mampu pergi haji, ya wes diem. Jangan maksain. Kalau begitu pulang dari haji mati, lo yang bayar siapa tuh utang? Kenapa tidak diajarkan kepada jamaah ya kita semua sholat duha, habis sholat duha ya Rob pengen pergi haji, sholat malam, habis sholat malam ya Rob pengen pergi haji, terus ngelihat TV. Ini TV nggak nganterin ke Mekah nih, kalau saya liatin doang baik, jual aja deh. Jual, kemudian kumpulin anak-anak yatim. Sambil nangis kita bilang sama anak yatim, nah kamu tahu nggak, emak nih ya bapak ngasih makan kamu nih, jual TV, doain emak ya, doain bapak ya, supaya ini makanan yang bapak kasih ke kamu ya Allah dibayar sama Allah dengan tiket ke Mekah. Jadi tuh kawin ngutang, Allahu Akbar. Sekarang semua apanya ngutang. Emang nih Indonesia dicap tuh sebagai negara yang punya utang ya 1.200 triliun, belum termasuk di jumlah utangnya dia, utangnya saya, utang kita semua. Baru utang negara 1.200 triliun. Kenapa? Karena negara ini negara yang lemah. Negara lemah saya bilang. Apaan tuh? Dia pinjam sama negara asing. Ketahuan kita banyak nih duitnya. Kenapa sih kita nggak dagang? Usaha. Jangan utang. Udah gitu celakanya, bayar utang pakai utang. Gali lobang,
Bukan, gali lubang, gali lagi empang. Kalau gali lubang, tutup lubang namanya impas. Ini gali lubang, yang kita gade apa? Yang kita gade tambang emas, yang kita gade tambang batu bara, yang kita gade perusahaan-perusahaan multinasional yang dibeli sama asing, duitnya murah. Itu tuh negara kita tuh. Kita contoh negara kita, gagal dia negara kita. Karena negara kita, bukan negara duha, bukan negara tahajud, bukan negara sedekah, bukan negara birrul walidain, bukan negara berjamaah di masjid, tapi negara yang bawaannya ngutang, dan ngutang. Kalau presiden yang besok nih, kalau emang dia bakalan ngutang, siapapun nih presidennya, mau nanti Mega yang jadi kek, mau nanti SBY jadi kek, kalau yang jadi Yusuf Kala kek, kalau sampai nanti dia berhutang, kita muslim. Saya nggak baik nih ngomong begini pagi-pagi ya. Masa Ustadz musuhin orang, biarin, biar dia denger. Kalau sampai dia nanti kebijakan utang, kita nggak redo nih, negara kita nggak redo. Lebih baik, woi presiden yang baru, mari tiap malam Jumat yuk yasinan sama kami semua se-Indonesia. Presiden yang baru, yuk kita sholat duha bersama-sama se-Indonesia. Masa 200 juta penduduk Indonesia ya yang dibawa kepemimpinan Anda nggak mampu berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Woi presiden, kami siap puasa Senin Kemis. Lalu kemudian ketika berbuka, kami berdoa supaya negeri kami ini bebas hutang, tanpa lagi hutang yang baru. Bohong aja itu orang ngasih hutang, nggak ada kepentingan bohong. Kita aja Pak kalau ngasih hutang kan kita pengen ada lebihannya. Ketika kita minjem sama rentenir apalagi, tanah kita dipegang, bayaran udah tinggal dikit tetap dihajar. Coba berasa nggak kredit mobil saudara? 36 bulan nih perjanjiannya. 30 bulan lebih saudara-saudara itu tepat waktu. Di bulan ke-31 saudara nggak bayar. Di bulan ke-32 saudara nggak bayar. Di bulan ke-33 dengan kejamnya mobil itu kemudian disita tanpa kita punya hak sedikit pun. Disodorkanlah, nih perjanjiannya begini. Kalau saudara tidak bayar, maka aset itu milik kami. Jadi kalau ada orang yang nawa itu dari awal, Mas, saya pengen kawin nih, bisa nggak pinjemin saya duit? Tabok aja tuh orang. Iya benar. Bangsa ini, omongan saya jangan hitam putih ya. Nabok tuh bisa dengan omongan yang kita pahit kayak begini. Dengan sikap. Udahlah, Mas, kapan kawinnya? Agustus, Bang Haji. Sekarang bulan apa? Bulan Juni. Aduh, masih jauh tuh. Juli, Agustus. Masih ada sebulan setengahan. Udah deh. Nanti malam datang sama Bang Haji, kita sholat malam. Yuk, Bang Haji mau doain supaya situ kawin nggak perlu ngutang. Celaka. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak di rumah masing-masing cek. Jangan-jangan toilet dia boleh ngutang tuh. Kloset boleh ngutang. Kenapa? Karena kita beli pakai kartu kredit lah. Seisi rumah nih, utang semua isinya. Kita senengin istri kita juga ternyata pakai utang juga. Sudahlah Mas, Mbak, Pak, saya ngomong begini karena saya capek, mau utang capek. Saya kasih tahu, kalau udah kejebak utang, capek. Lihat bangsa ini, puluhan tahun nih nggak bergerak, ya sebab dia utang. Presiden yang baru ngomong, ini utang lama sih. Presiden yang baru lagi, ini utang lama sih. Ya sudah, makanya jangan ditiru yang salahnya. Mari kita sama-sama nanam singkong kita jual. Mari kita sama-sama nanam ubinya kita ekspor. Mari kita cari di mana tambang-tambang kita yang masih berhasil. Tambang ini kemudian kita panggil negara-negara yang pengen mengimpor dari kita. Bilang sama dia, lu mau tambang gua? Ini bayar DP-nya. Selesai juga tuh. Nggak perlu kita begini begitu ya. Ya baik, maaf nih pagi-pagi dia udah marah-marah ya. Biar pada bangun. Baik Ustaz, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita tetap di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa, selamat bagi Anda yang baru saja menyaksikan acara ini, acara nikmatnya sedekah. Tadi Ustaz sudah katakan bahwa begitu statement Ustaz tentang hutang begitu keras dan tegas sekali. Sekarang begini Ustaz, kalau seandainya ada orang yang dia mungkin memiliki sebuah ancang-ancang gitu Ustaz ya, dia punya gaji sekian, lalu kalau misalnya dia ngambil kredit rumah atau kredit kendaraan, tapi dia bisa tutupin dari hasil gajian di tiap bulan, apakah itu tetap nggak baik juga Ustaz? Kalau menurut Ustaz Alba sendiri gimana? Menurut saya
selama dia masih bisa. Ini pun nanya ditanya lagi sudah. Jarang-jarang kan. Ini habis kehabisan suara. Jadi kalau menurut saya selama apa yang dia lakukan itu tidak menyusahkan dia dan dia yakin dan bisa dia jamin, silahkan. Tapi kalau sesuatu dia nggak tahu, kemudian nanti apakah dia dipecat atau segala macam, pertimbangannya lebih baik jangan. Karena saya teringat dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ketika anaknya datang, dia ngeluh sama ayahnya, dia menangis, dihina sama teman-temannya, bajunya bolong-bolong. Lalu Umar itu datang ke kas negara, dia pinjam uang. Dari kas negara itu katakan, ya Umar, kalau kau betul mau pinjam kapan kau kembalikan. Dikatakan minggu akan datang. Ditanya kembali, yakinkah minggu depan kau akan masih hidup? Kalau dia menangis dan katakan kepada anaknya, nak biarkanlah kau menggunakan pakaian seperti ini, karena ayahmu takut kalau nggak bisa lunasi hutang. Begitu Ustaz. Ya itu dia saya bilang, apa yang salah dengan rumah kontrakan misalkan gitu ya. Nggak ada yang salah tuh nafsu kita. Apa yang salah dengan tidak punya TV? Nggak ada yang salah. Tapi ketika kita pengen punya TV, lalu ada tetangga bilang, boleh lu bayar 11 kali ya. Ini TV harganya 1 juta, tapi jadi 2.200.000, lu bayar tiap bulan 220. Subhanallah kita iyain itu. Karena emang kita ini gelap mata. Ya, mata kita ini buta. Nggak bisa ngelihat yang sudah ada. Ini saya bacain nih salah satu jemaah nih. Tapi jangan deh. Kagak banyak. Ya, isinya kurang enak. Pokoknya manusia tuh nggak ada syukurnya. Manusia ini memang tidak ada syukurnya. Padahal gampang kata Allah. Syukuri dulu saja. Nanti aku akan tambah rezekiku untukmu. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia kerja, dia kumpulin duit, dia dapat mobil tahun 95. Tapi hatinya nggak bisa ngelihat tuh 95. Hatinya ngelihat 2005. Matanya nggak bisa ngelihat dia punya mobil 95. Matanya ngelihat mobil yang 2005 terus. Pantatnya dia punya duduk nih. Kayaknya nggak ada syukurnya bahwa dia punya mobil tahun 95, yang lain belum punya mobil. Karena dia punya pola hidup seperti itu, akhirnya nih mobil nggak disyukuri sama dia. Yang ada bagaimana caranya ya mah, bagaimana caranya ya mah, bagaimana caranya ya mah, begitu terus. Akhirnya apa? Dua-duanya sepakat menjadikan mobil ini DP, jadi susah dia ngutang. Kemarin memang tidak ada AC, tapi tidak ada angsuran. Sekarang AC ada, tapi keringetan deg-degan. Kenapa? Karena mobil ini bakalan disita sama bank udah 2 bulan kagak bayar. Udahlah, betul yang Ustaz Albar bilang. Betul Ustaz Albar bilang. Biarin nak, begitu kata Umar Ibn Khattab. Biar kamu dihina, tapi kamu nggak punya utang. Mulia Ustaz. Oh, subhanallah. Baik Ustaz. Ada yang mau bertanya Ustaz? Silakan. Yang sudah siap mau tanya tadi ada ya? Silakan. Iya, baik, silakan. Iya, langsung aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Dan saya dari nama Andi Wisnu dari Lampung, Yayan Lampung. Alhamdulillah senang sekali hadir bersama-sama di sini. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, ada orang yang berhutang, tapi biasanya orang berhutang itu kan udah meninggal duluan. Tapi ini kasus udah meninggal duluan. Udah meninggal duluan. Tapi ini kasusnya berbeda. Yang dihutangi itu meninggal duluan, bukan yang hutang ini. Nah, ini bagaimana yang membayarnya? Apakah dia mau bayar kemana? Apakah dia bersedekah untuk niatnya untuk membayarkan hutang yang telah dibayar, yang dihutangi itu seperti apa Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anggap aja begini ceritanya ya. Yang punya utang meninggal, umpama ya, maka yang harus nanggung itu ahli warisnya. Kalau emang ahli warisnya nggak bisa bayar, yang ngomong aja bayar-bayar sama yang ngutangin. Enteng kok. Kalau yang ngutangin ini bisa ngasih maaf, insya Allah selesai. Kalaupun nggak bisa ngasih maaf, dia bilang nggak mau, pokoknya bapak kamu itu utang harus tetap bayar. Ya udah bayar aja. Insya Allah itu kebaikan buat orang tua kok. Sekali kita bilang utang orang tua saya akan saya bayar, nah Allah redo tuh. Allah akan kasih kesempatan anak didik anak kandungnya atau anak ahli waris yang meninggal ini
punya duit buat bayar utang. Iya. Tahu kapan. Terus kalau yang kemudian punya yang ngutangin itu yang meninggal dunia, ya bayar aja ke ahli warisnya. Umpama dia meninggal nih, ya kan dia punya anak, punya istri atau punya suami, kasih kepada dia. Seperti itu. Baik Ustadz, ada satu lagi penanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dengan Ustadz, saya Ya. dari siswi Iman 2 Kudus. Apakah dengan sedekah kita bisa memberikan daya supaya tidak akan terjadi utang-piutang di negara kita atau di generasi kita? Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. baik Ustadz. Silakan Ustadz. Ya itulah dia, kenapa Allah ajarkan sedekah? Supaya kita memang tidak tertindas. Coba lihat struktur doanya ya. Struktur doanya lihat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Akhirnya nih kalau kita kena utang, kita kena ghalabatid daini wa qahrir rijal. Akhirnya kita ketindas. Allah ngajarin jangan begitu. Ustaz, kalau saya nggak ngutang, saya nggak makan. Jangan. Bahasanya begini, Ustaz, alhamdulillah. Gara-gara saya nggak punya makan, jadi saya bisa niat puasa. Dia begitu. Ustaz mah enak baik ngomong kayak begitu. Ustaz udah kaya. Emangnya kita ujuk-ujuk datang begini? Enggak juga lah, sama aja. Saya bercerita, subhanallah, mudah-mudahan ini tidak termasuk riya dan sum'ah. Ya, tapi termasuk riya dan sum'ah juga, nggak usah diomongin deh. Pokoknya mah begitu deh. Ya. Malah saya acungin jempol kalau ada orang-orang yang bilang begini, Ustaz, saya office boy. Saya punya gaji cuma 400 Ustaz. Sedangkan di rumah saya ada ibu saya. Sedangkan di rumah saya ada adik saya yang saya kudu biayai. Ustaz, kalau kami nggak puasa Daud, niscaya nggak mungkin kami bisa sedekah. Ustaz, saking pengennya saya bersedekah, kami sekolah, Ustaz, kami memilih jalan kaki ke tempat kerja kami dan ke tempat kami sekolah. Alhamdulillah Ustaz, Allah malah bikin saya punya uang sedekah setiap bulannya itu 50.000 sebab kami bisa seperti itu. Saya acungin jempol. Tapi saya bilang, buat orang-orang yang udah punya makanan, lalu bilang gini, naruh di mana ini makanannya ya? Oh, naruh di kulkas, kulkasnya belum ada. Ngutang. Sekarang pusat-pusat perbelanjaan itu memerangkap kita semua. Dengan dia kasih kita kartu kredit buat kita itu belanja. Akibatnya apa coba? Kita niat beli terasi, ya, yang enggak kita beli. TV flat kita nggak ada niat tuh buat beli itu. Tapi gara-gara di kantong kita ada kartu isinya 10 juta nih, kita belanja. Mestinya kita bilang nih, say no to hutang, say yes to sedekah. Kita bilang enggak, gue udah kapok punya hutang. Ustaz, kalau saya nggak ngutang, mana mungkin saya bisa ngegedein usaha? Gue bilang sini. Ngegedein usaha tuh nggak perlu lu ngutang. Lu sholat malam lu gede tuh usaha. Lu sholat duha juga gede tuh usaha. Cuman emang kudu sabar. Jangan lu sholat duha baru sebulan 2 bulan lu pengen gede usaha. Lu jangan dong, tenang aja dulu. Ustaz, kalau saya nggak ngutang dari mana? Saya modal dagang dari Allah. Sholat duha aja dulu bilang sama Allah. Loh, saya udah nggak kerja, masa sih nggak usaha? Tapi saya pengen usaha, dari mana duitnya? Kalau ngutang, enggak deh. Kayak nggak percaya engkau bisa ngasih modal aja. Saya mah percaya nih Rob, engkau bisa ngasih modal saya nih. Tolong ya Rob, yang lain datang ke orang lain, saya mah datang ke engkau saja. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridur rahman bidurril la tughni anni syafa'atum syai'aw wa la yunqidun. Buat kita ini Allah saja. Main apa? Udah minta sama Allah. Insya Allah. Tradisi berhutang kita katakan pagi ini nggak usah lagi. Saya nih orang yang kapok. Kapoknya ini kapok kuadrat. Bukan cuma kapok, tapi kapok kuadrat. Kenapa dulu saya begitu gampang berhutang? Padahal harusnya kita gampang duha, gampang tahajud, gampang sedekah, gampang puasa, gampang minta doa. Insya Allah nggak perlu kita utang, kita bisa dapat apa yang kita inginkan. Insya Allah. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali. Ada yang ingin bertanya silakan. Iya, Bapak.
Sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ustadz Yusuf Mansur, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada TTI atas kami semua dari Kudus bisa diterima dan bisa hadir di kegiatan hari ini. Saya hanya mau menyampaikan sedikit tentang apa-apa yang sudah mungkin Ustadz Yusuf Mansur sampaikan sekian lama, bahwa anak-anak kita ini di madrasah sudah dicanangkan tentang sodakoh atau sedekah. Ada amalan Jumat, ada dana sosial, ada dana-dana yang untuk luar negeri yang tentang Palestina dan lain sebagainya, selalu untuk itu. Keberkahannya ada insya Allah, lulus 100% dan lain sebagainya anak-anak. Nanti tolong didoakan anak-anak saya pada yang terhormat Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Baik. Yang saya sampaikan selaku guru ini Pak Ustadz. Guru ini kalau sekarang anak-anak itu realistis tentang temanya yang tadi dikatakan bahwa sodakoh atau sedekah mampu membebaskan hutang. Ini kalau saya sampaikan ke anak-anak dengan hitungan matematis, saya yakin itu anak-anak pas tanya, "Loh Pak, kita kasih uang kok malah bertambah banyak, itu hitungannya gimana?" Kalau kita ngasihkan hitungannya 2 dikurangi 1 kan 1, 2 dikurangi 2 0. Loh kok Ustadz bilang jadi 10 kali dan lain sebagainya. Ini perlu realistis Pak Ustadz. Tolong ini anak-anak yang hadir di sini juga bisa menimba ilmu, tapi harapan saya ini didengar oleh sekian banyak pendidik, jadi tolong Hadir masih mengikuti tayangan kita ya dari Kudus ya, dari dua Kudus ya. Saya berdoa mudah-mudahan seluruh anak-anak di Mesir atau di Madinah atau di Mekah atau di Damaskus Syria atau di Yaman Hadramaut atau asal syaratnya ketika sekolah ikutin tuh gurunya. Sebelum masuk kelas sholat duha, atau ketika yang lain istirahat kita duha. Yang lain bangunnya pas subuh, ananda semua bangunnya sebelum subuh, 1 jam atau 2 jam sebelum, lebih better, lebih bagus. Kemudian mahabbah sama guru, mahabbah sama orang tua yang betul khidmatnya, sesama khidmatnya. Insya Allah Jepang punya Allah, Amerika punya Allah, Australia punya Allah, Jerman punya Allah, negara manapun